Oke, hello everybody, welcome back with me Barong Swung di sini. Jadi pada kesempatan kali ini aku hanya ingin mengungkapkan sebuah pengalaman ya. Pengalaman di kehidupan selama 2025 sudah sejauh ini. Ada beberapa hal, enggak sih, yang paling mencolok dalam kehidupanku itu yang paling terasa memberi efek ya, yang really affecting my life ketika aku melihat sebuah stream dari seorang Winda Basudara yang dia memperlihatkan beberapa koleksi jamnya. Waktu itu aku sedang mencari untuk suatu barang untuk mengisi pergelangan tanganku ya seperti smartwatch, ya seperti device itu. Aku membeli Itel S40W atau apa itu, lupa aku, harga 300 ribuan, tapi ternyata malah rusak ya. Rusaknya itu notifikasi untuk baterainya itu selalu, itu pengisian baterai itu selalu keluar gitu loh. Jadi malah rusaknya itu seperti itu, malah mengganggu, annoying gitu ya. Terus yang saya tidak sengaja melihat pagi-pagi itu ya, pagi-pagi melihat streamnya Winda Basudara, koleksinya jam itu ternyata bagus-bagus, cakep-cakep gitu ya. Dilihat dari dialnya, detail pengolahan pembuatan nomor-nomornya atau desain pola untuk menunjukkan waktunya gitu lumayan menarik ya. Sejak saat itu saya ini mencoba untuk membeli jam tangan pertama, yaitu bermerek SKME yang harganya 120-an atau sampai 200 ribuan gitu ya. Tapi ketika beli kok rasanya kayak kurang kayak kurang puas gitu loh. Jamnya itu memang murah, memang tahan ya kalau kena banjir, kalau di berenang itu memang untuk kegiatan ekstrim lah, itu memang sangat rekomendasi ya. Tapi untuk segi tampilan karetnya memang kurang ya. Oke, oleh karena itu saya mencoba untuk membeli jam tangan, mencari merek jam tangan yang bagus apa ya. Karena dulu itu memang pernah saya mendengar salah satu merek jam yang terkenal sejak zaman SD, yaitu merek Casio. Tapi saat itu zaman SD itu tidak terlalu tertarik kepada sama jam tangan. Karena ya memang jam bukan yang gimana-gimana gitu loh. Tapi setelah saya membeli jam tangan dress watch Casio MTP itu yang pakai angka Romawi, tapi printnya itu bukan print 3D, cuma flat print kayak gitu ya, flat print kayak gitu. Aku mulai memasuki dunia horologi ya di tahun 2025, di sekitar pertengahan tahun ya. Itu benar-benar hal yang membuatku boros ya, benar-benar boros banget. Tapi tidak ada hal yang aku getuni ya, tidak ada hal yang aku getun itu bahasa Indonesianya itu regret. What the fuck is regret, bro? Oke lah, pokoknya seperti itulah. Ternyata dunia horologi itu se-affecting itu loh dalam kehidupan ya. Terus setelah saya membeli Casio MTP itu, saya berinisiatif untuk membeli Casio yang intinya membeli jam yang kualitasnya tinggi, harganya tinggi ya, yaitu Casio Edifice EFD D70 kalau nggak salah. Dan sayang sekali ya, untuk sampai pertanggal hari ini, tanggal berapa ini, tanggal 28 Desember ya kalau nggak salah ya, 28 Desember ya, 28 Desember hari Minggu ini jamnya menjadi bahan uji coba karena saya lakukan untuk kegiatan ekstrim seperti menanggulangi bencana banjir di tempat kerja. What the fuck is that? Jadi penampakannya seperti ini ya. Oke. Aduh, sulit. Dan ini adalah penampakan dari jam tangan Edifice tersebut ya. Nggak tahu ini kelihatan atau enggak ya. I don't know, man. Can you see it, bro? It's a good watch. I usually use the chronograph when I want to measure the time from my home to my workplace. So it's kind of fun, bro. Kayak untuk melihat berapa lama sih aku melakukan perjalanan menuju dari rumah ke tempat kerja itu, kan ada chronograph gitu ya, ada fitur chronograph.
Lalu ada fitur yang namanya dive watch ya, yaitu ya untuk jam tangan yang kedalaman sampai 100 meter bahkan. Lalu setelah saya membeli jam tangan Edifice itu, saya kepincut ingin jam tangan yang dress watch lagi, tapi dari Seiko, karena Seiko itu aku melihat itu lumayan atraktif ya. Aku melihat Seiko, ternyata emak aku itu punya Seiko 5 tapi yang zaman jadul ya, Seiko 5 yang jadul seperti dress watch, ukurannya berapa milimeter diameternya, mungkin sekitar 30-an ya, atau mungkin malah 28an milimeter, pokoknya kecil. Aku coba tapi aku makainya itu dibalik ya, jadi back ya, versi inside ya, bukan outside but inside arm. Jadi di balik sini, soalnya itu jamnya kecil banget, enggak kecil-kecil banget, 28 mm. Jadi aku balik supaya terlihat seperti mirip gelang. Setelah itu aku nggak lanjut pakai, soalnya itu bukan punya aku. Aku beli jam tangan lagi yang automatic ya, automatic sudah ngebet banget. Aku akhirnya coba automatic, cari-cari di online shop, ketemu yang harganya 300-an, merek Cina ya. Ini mereknya nyontoh dari Rado ya. Ini adalah merek jam tangan Ruda ya. Ini mesinnya otomatis, tapi otomatisnya itu otomatis kalengan ya. Otomatis kalengan memang ada manual winding, tapi rotator untuk maksudnya automaticnya itu memang ada di sini, ada rotatornya ya. Jadi di sini juga bisa manual winding. Cukup rekomendasi, tapi aku tidak sukanya itu ketika datang ternyata penunjuk jarum jam dari Ruda ini, dari merek Cina yang pakai mesin otomatis kaleng ini, kurang presisi gitu loh. Sebenarnya bagus sih, cuma setelah aku melihat secara detail dari desainnya itu terasa apa ya, kering, kayak kris, enggak, kurang mencolok mewah gitu loh, kayak kurang aja gitu loh. Apalagi ditambah detail penunjuk jamnya itu masih kurang ini ya, masih kurang presisi waktunya. Penunjuk jamnya itu seharusnya menunjukkan di angka 1 tapi agak kurang 5 menit. Jadi kayak ini jam berapa, ini jam setengah 12 atau jam setengah 1 atau jam 1 pas gitu loh. Ya kayak gitulah. Jadi setelah membeli jam ini terasa kayak kurang, akhirnya pihak boros lagi. Padahal aku pertama udah beli SKMai 2 kali ya, SKMai yang salah warna, satunya malah Green Army gitu ya. Terus beli Edifice ya, yang karena jam tangan MTP Casioku yang dress watch yang pakai Romawi itu aku berikan ke emak aku aja ya. Aku pakai yang Edifice, really good spot, I love it, but ya aku bongkar karena kemasukan air mengembun, terus ini nggak nyala. Aku nggak regret, tapi oke lah, aku bongkar jadi buat pembelajaran aja. Aku beli semua item perlengkapan untuk membetulkan jam anyway. Terus selanjutnya aku kepincut sama dunia horologi di dalam segi militer ya. Jadi ada genre yaitu military watch, dimulai dari trench watch ya. Trench watch itu dari awal perang dunia 1 yang dipakai untuk tentara Inggris ya kalau nggak salah ya. Trench watch dipakai untuk militer bawah. Jadi aku membeli jam tangan yang mirip seperti trench watch, yang mana namanya itu berubah menjadi field watch ya. Ya ini adalah mereknya Militado. Ya ini adalah merek Militado yang lumayan bagus sih. Terus pakai ini pergerakannya sweeping, jadi gerakan jam itu kalau aku mendalami dunia horologi itu ada beating yang tek 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 ya kayak gitu. Kalau ini sweeping jadi yang kayak gitu ya, yang kayak langsung. Ini quartz pakai baterai, biasanya pakai pergerakan sweeping itu untuk yang automatic, tapi ini quartz dia sweeping, which is good. Terus dia kuat. Terus bagian crownnya yang namanya di sini adalah crown itu dia screw down. Terus tampilannya ini homage Hamilton kaki yang apa ya, lupa aku kodenya, pokoknya yang kayak itu. Ini homage buatan dari Cina tapi bagus gitu loh. Ya, kalau murni dari
Swiss ya Hamilton itu, atau mungkin kita bisa beli IWC ya, bukan MWC ya, Military Watch Company ya, kayak gitu ya. Setelah itu aku puas, tapi rasanya aku pengen mencari pengganti Edifice ini. Aku butuh, rasanya itu pengen dress watch ya. Ya bukannya ini bisa pakai dress watch. Aku sudah beli strap. Ya strapnya tuh ada strap leather, tapi leathernya itu terlalu kaku ya. Jadi kalau dipakai itu ada suara kerker-kerkernya, aku kurang apa ya, kurang nyaman aja gitu. Terus aku apa namanya, aku putuskan untuk memakai jam tangannya yang Militado ini, memakai strap NATO yang lebih apa ya, lebih ya, akhirnya aku membuka mata ya, ternyata banyak yang suka NATO itu karena fleksibel ya, fleksibel terus bisa dipakai untuk segala medan ya. Terus katanya orang-orang tuh netral gitu loh kalau pakai ini tuh. Setelah itu aku mencari pengganti Edifice dan ya masih belum ketemu, tapi ketika aku melihat beberapa review jam tangan, terkhususnya Casio G-Shock ya, G-Shock itu aku pengen Casio G-Shock yang DW5600 yang mana legendary, yang itu adalah produk pertama yang dibuat oleh company Casio, oleh siapa sih namanya, lupa aku, yang orang kacamataan dari Jepang itu. Tipe pertamanya kan DW5600, karena harganya masih belum aku jangkau. Sebenarnya harganya itu enggak terlalu, masih mahalan Edifice lah, mahal dikit lah. Kalau yang DW5600 itu masih belum ada budgetnya, jadi ya akhirnya mencari yang enggak mencari sih, tiba-tiba ketemu aja sama si Casio W218 hari ini. Kalau jam tangan itu dilihat dari layar HP atau layar monitor itu, yang sebenarnya itu sudah kekompres, warnanya sudah berubah tergantung gadget kita, tergantung apa namanya ya, pokoknya tergantung gadget kita itu seperti apa, bakal warnanya itu bakal convert, bakal berubah-berubah gitu. Tapi setelah saya beli W218H itu, saya unboxing, ternyata lumayan captivating ya. It's kind of captivating actually. Ini negatif ya, display negatif. Aku suka ya display negatif, walaupun memang minusnya itu kalau gelap dikit nggak kelihatan, tapi aku suka karena aku suka yang elegan hitam-hitam kayak gitu ya. But it's kind of good watch. Kenapa aku bisa menceritakan semua hal tentang dunia jam tangan secara tipis-tipis? Karena itu adalah hal yang apa ya, really affecting my life in the last 6 months in this 2025. Dan ya inilah, it's my life, kayak gini aja. Mungkin berharap ya rezeki tetap lancar untuk semuanya saja. Aku cuma berharap masih bisa bermanfaat untuk orang lain, tapi pun nggak sampai dimanfaatkan sih. God damn it, so fucking annoying bro. Jadi untuk itu aja, aku nggak tahu ya, ini aku sudah bacot sudah berapa lama. Ini mungkin aku editnya nggak terlalu banyak, soalnya ini karena memang ini hanya ingin mengungkapkan, tidak menyangka kalau sebuah jam tangan itu bisa memberikan efek dalam kehidupanku gitu. Maksudnya efek dalam kehidupanku itu dalam segi melihat jam, bahwa apa ya, ada mental tersendiri ya. Aku itu ada rekomendasi video tapi aku belum nonton ya. Itu mentalitas ketika orang menggunakan jam tangan itu bukan sebagai, tetapi memang fungsionalitasnya ya. But I love the fucking functionality bro. Kita bisa melihat beberapa menit, kita bisa apa ya, menghargai waktu, terutama sih menghargai waktu, terus menghargai kita bisa melihat bagaimana seorang tersebut dalam berpakaian, karena memang jam tangan itu secara tidak langsung bahkan atau secara langsung bisa memberikan dampak dalam kita berdandan, dalam kita berpakaian gitu ya. I don't know man, apakah ini celana aku kelihatan? I don't know man, I don't fucking care actually. Ya seperti itu ya, kita bisa lebih berbenah diri kalau memakai jam tangan ya. Maybe nggak semuanya, tapi buat aku sendiri ya. Aku berharapnya itu aku nggak menjadi watch collector yang terlalu condong kolektor ya, tapi lebih ke arah ya mencari jam tangan sesuai fungsinya ya.
karena budgetnya bakal melebihi atau bahkan budgetnya bakal seperti buat rumah sih. Karena jam tangan adalah hal yang tidak aku sangka menjadi barang yang ternyata itu mahal ya, selain kompor. Kompor itu ternyata mahal, anjir. Oke lah, mungkin seperti itu aja. Jam tangan, I don't know man, jam tangan mungkin aku bakal mencari jam tangan second ya. Ternyata jam tangan second yang Dresssport itu juga rekomendasi, asalkan ya kita bisa memilih dan memilah ya. Kita mencari pilih-pilih yang bagusnya bagaimana, terus memilahnya itu dari penjualnya yang bagus atau yang gimana gitu ya. And that's it. Jam tangan itu benar-benar ngefek banget ya. 2025 mau habis, dan terakhir aku nampak di video itu ya nampak di channel aku sendiri kapan ya. It's been a while bro. It's been a while. And that's it.